Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai materi jurnal umum. Jurnal umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis, urut sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi kalau kejadiannya lebih dulu ya dicatat lebih dulu. Fungsi jurnal yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Ini fungsi pencatatan. Artinya semua transaksi yang terjadi harus dicatat berdasarkan bukti dokumen yang ada. Jadi tidak boleh dibuat-buat. Yang berikutnya yaitu fungsi historis. Artinya transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan urutan waktunya. Fungsi analisis artinya setiap transaksi yang dicatat itu harus dianalisa dulu. Perkiraan mana yang berpengaruh, di sisi mana pengaruhnya, debitkah atau kreditnya. Yang keempat yaitu fungsi instruktif, yaitu pencatatan itu nantinya akan harus diposting, dipindahkan ke buku besar sesuai dengan debit kreditnya. Yang berikutnya, yang kelima yaitu fungsi informatif, memberikan informasi tentang transaksi yang terjadi. Nah, bentuk jurnal umum itu seperti apa? Ini bentuknya. Ini nama perusahaannya, ini halaman 1 karena ini memang berada di halaman 1. Nanti kalau dia lanjut ke halaman berikutnya ditulis ini halaman 2. Ini dimaksud kenapa ada tulisan dalam rupiah? Ini tujuannya supaya kalian nanti kita nggak terlalu ribet dengan nulis rupiah. Kalau misalnya nolnya banyak, nolnya mau dibuang 3, berarti di sini tambahkan misalnya ribuan rupiah, sehingga kalau misalnya 1 juta tinggal ditulis 1000 itu ya. Ini fleksibel. Terus ini tanggal, ini merupakan kolom tanggal, udah diisi sesuai dengan tanggal transaksinya. Keterangan ini diisi khusus akun apa aja yang terlibat. Ref ini diisi kode akunnya, ada nomornya ya, misalnya kas itu berapa nomornya, tapi nomornya setiap perusahaan berbeda karena banyak aturan macamnya istilahnya. Debit kredit ini adalah sisi. Nah, ini penggolongan akun. Ini ibu pakai, tapi ini tidak harus sama, setiap perusahaan itu tidak sama. Nah, yang penting urutannya yang pertama yaitu nomor 1 itu yang pertama adalah harta. Sesudah harta itu baru kewajiban, kemudian modal, kemudian baru ke pendapatan, ke beban. Itu urutannya untuk penggolongan akun. Jadi mulainya dari situ. Nah, harta itu kan banyak, ya udah diurus seperti ini. Jadi nggak usah dihafalkan ini, tergantung nanti di soalnya ada apa enggak. Yang penting urut ya. Kita lanjut bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal umum. Tanggal 1. Ini tanggal 1 ya. Nah, Tuan Jaya memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan, 50. Berarti perusahaan mempunyai tambahan kas. Kas ini harta, maka dia bertambah di debit sebesar 50 juta. Nah, ini sebagai modal karena ada pemilik menyetorkan uang, berarti di sini adalah pemiliknya perusahaan mempunyai tambahan modal. Maka modalnya bertambah. Modal ini bertambahnya kalau kredit agak menjorok ya, masuk ke dalam ya, bukan jorok, agak masuk ke dalam supaya membedakan. Ini angkanya modal bertambah di kredit. Ditulis 50 juta. Tanggal 3 di sini dibeli sebuah kendaraan seharga 40, dibayar 20, sisanya kemudian. Berarti membeli kendaraan seharga 40, berarti karena membeli kendaraan, berarti kendaraannya bertambah. Kendaraan ini harta, bertambah di debit, tetap dicatat sebesar harga kendaraannya.
Yang dibayar baru 20, berarti kasnya berkurang. Kas ini berarti harta berkurang ada di kredit, berarti kas, harta ada di kredit, yang dibayar itu baru 20 juta. Sisanya utang, karena kali baru bayarnya hanya sebesar 20. Utang itu bertambahnya di sisi kredit. Enggak, di sini 20 juta. Ini seimbang antara debit kreditnya, ya. Ini debitnya 40, kreditnya 40. Tanggal 4, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari. Jadi dibayar hanya untuk bulan yang bersangkutan. Maka di sini 4, membayar sewa. Sewa itu merupakan beban, maka ditulis beban sewa. Beban itu kalau bertambah ada di debit, berarti sewanya sebesar 100.000. Karena membayar berarti kasnya berkurang, kas itu harta, berarti harta berkurang ada di kredit, berarti ini 100.000. Nomor 5, dibayar pemasangan iklan. Dibayar pemasangan iklan untuk 3 bulan. Jadi dia sudah bayar 3 bulan ke depan. Berarti ini namanya dibayar iklan, dibayar di muka. Berarti iklan dibayar di muka itu harta, hartanya bertambah, dibayar iklannya, dibayar di mukanya ditambah, membayar itu kas, berarti kasnya itu harta berkurang, debit kredit, berarti ini 150. Oh iya, Ibu lupa ke kodenya. Contohnya ini kodenya ya, Ibu ambil kasnya, di sini ada kode 100, ini pasangin aja 101 ya, di sini 101, modalnya kodenya misal 300 ya. Terus kendaraan itu ada di bawahnya. Contohnya seperti itu. Kendaraan ada enggak? Kendaraan kalau enggak ada di kendaraan. Nah, kendaraan ada di 123, tulis aja 123. Di sini 123. Kasnya berarti tetap 101. Utangnya berarti utangnya ini ada di atas. Utangnya nih, utang usaha ini berarti 201. Ini yang berikutnya Ibu abaikan ya, kalian tinggal nanti lihat sendiri. Yang penting kalian ngerti cara mengisinya. Sekarang yang nomor tanggal 6. Dibeli peralatan kantor secara kredit, berarti belum membayar, berarti peralatannya bertambah yaitu sebesar 400.000. Karena belum bayar berarti kita punya utang, perusahaan punya utang, berarti utangnya bertambah, utang usaha ya, karena membeli. Ini berarti sebesar 400 juga, 400.000 juga di kredit. Terus kita lanjut ke tanggal 7. Dibayar premi asuransi untuk 1 tahun. Karena 1 tahun ke depan berarti dia membayar di muka. Berarti asuransi dibayar di muka. Ini sama dengan persekot ya. Boleh ditulis persekot asuransi, silahkan, tidak apa-apa. Berarti ini sama kasnya juga berkurang di kredit. Berarti sebesar 250.000. Ininya di kreditnya berarti sebesar 250.000. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi, maksudnya memperoleh pendapatan dari orderan taksi. Berarti ini kasnya bertambah itu karena ada pendapatannya juga bertambah, pendapatan jasa ya. Berarti berapa yang diterima di situ tanggal 8? Sebesar 400.000, kreditnya juga 400.000. Kita lanjut ke tanggal 9. Tanggal 9 ya. Dibayar bensin dan oli, berarti artinya membayar bensin dan oli. Berarti bensin dan olinya ini bertambah yaitu sebesar 100.000.
terus dia membayar berarti kasnya kalau berkurang dia ada di kredit, berarti dia sebesar kreditnya di sini yaitu sebesar 100.000. Oke ya, nih. Terus tanggal 10 disewakan taksi tapi baru dibayar 1 kemudian, berarti punya piutang ya. Piutangnya bertambah, kreditnya yaitu pendapatan. Nah, berarti ini piutangnya ada di debit sebesar 200.000, kreditnya juga sebesar 200.000. Tanggal 11 dibayar cicilan kepada, artinya kita membayar utang, berarti utang kita berkurang, kas kita juga berkurang, kas berkurang kredit ya, kalau kredit agak masuk berarti utang kita berkurang sebesar 100.000, maka kasnya juga berkurang sebesar 100.000. Tanggal 12 diambil dari uang kas untuk kepentingan pribadi, prive ya, berarti privenya bertambah, kasnya berkurang, kas perusahaan berkurang ya karena diambil, privenya itu sebesar 150.000, kasnya juga berkurang sebesar 150.000. Ini tanggal 12 ya, maaf. Tanggal 13 yaitu dibayar biaya supir, karena biaya supir itu berarti beban gaji, membayar berarti kasnya berkurang, ini sebesar 250.000, kasnya juga sebesar 250.000. Jika sudah dicatat semua, kita membuat totalnya di sini berapa? Total ya. Nah, ini total debit kreditnya harus seimbang. Ini berapa? Ini sebesar 92 juta sebesar 100.000. Ini juga begitu. 100.000. Ini harus seimbang debit kreditnya. Demikian cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.